Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi illa yaumil ziham. Amma ba'du, pemirsa kalam Ramadan, pecinta kalam Ramadan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya hormati. Sekarang saya mau melanjutkan pembahasan tentang menstruasi part 3 ini, tentang mustahadah. Kalau sebelumnya tentang istihadah, sekarang mustahadah, yaitu berlakunya orangnya, orang yang mengeluarkan darah di luar hari-hari haid dan nifas, itu namanya mustahadah. Keluar darah kurang dari sehari semalam atau melampaui batas ketentuan maksimal, yaitu lebih dari 15 hari 15 malam, maka lebihnya itu istihadah. Atau melebihi dari batas ketentuan maksimalnya nifas, yaitu 60 hari atau 2 bulan. Namanya selebihnya itu adalah istihadah. Sekarang pembagian mustahadah. Pembagian mustahadah itu ada 7. Kalau di sini dikatakan ada 5, maka tentang mutahayyir itu masih perlu ditafsir lagi. Yang pertama itu mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah itu pemula atau perdananya, baru pertama kali keluar darah. Usianya udah cukup 9 tahun. Dan langsung istihadah. Mumayyizah, tidak bisa membedakan darahnya, sifat-sifat darahnya, karena hanya satu sifat. Misalnya yang keluar itu hanya darah merah encer dari tanggal 1 sampai tanggal 20 misalnya, atau lebih dari tanggal 15, atau kurang dari sehari semalam, satu sifat saja, warna satu. Jadi itu tidak bisa dibedakan mana yang kuat, mana yang lemah, maka itu namanya istihadah. Orangnya disebut mustahadah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah mumayyizah. Pertama kali haid langsung istihadah, tapi bisa membedakan darahnya. Bisa diketahui dari kuatnya darah, lemahnya darah. Misalnya darah hitam kental dan ada susulan berubah lagi menjadi merah kental, berubah lagi menjadi merah encer, berubah lagi menjadi merah kuning-kuningan atau kuning, dan sesuai dengan keanekaragaman darah. Atau dari sisi baunya, aromanya, ada yang bau agak bau enggak sedap, atau mengandung aroma, ada bau semerbak, misalnya kayak bau pandan, itu yang namanya darah itu memang ada keragaman, tidak hanya satu sifat. Jadi namanya mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah ghairu mumayyizah. Apa mu'tadah itu? Orang yang pernah
mengalami haid dan suci. Tapi ghairu mumayyizah artinya tidak bisa membedakan karakteristik darah, sifat-sifatnya darah. Qadran wa waqtan, tidak diketahui mana kira-kiranya berapa hari, berapa jam, datangnya kapan, dari kapan sampai kapan, sudah dilupakan semuanya. Qadran berapa hari, wa waqtan waktunya. Jadi ghairu mumayyizah namanya. Yang keempat adalah mu'tadah mumayyizah. Orang pernah mengalami haid dan suci tapi sudah bisa membedakan darahnya, sifat-sifat darahnya, karakter darahnya. Bisa dibedakan dari sisi aromanya, dari baunya. Bisa dari sisi sifatnya, dari warnanya. Hitam kelam, kental, bau. Misalnya, berubah lagi. Qadran wa waqtan, kira-kiranya dan waktu datangnya. Kapan perubahan silih bergantinya darah itu diketahui. Namanya mu'tadah mumayyizah. Yang kelima adalah mutahayyirah. Ini mutahayyirah ini bingung, nggak tahu, lupa semua, tidak begitu peduli, tidak fokus, tidak memperhatikan, tidak mengamati, tidak pernah diawasi yang namanya darah atau tamu yang datang itu, tidak pernah dikontrol. Karena sudah keluar darah, dikiranya itu semua darah haid, meyakini dia haid semua, ternyata melampaui batas. Nah, sehingga kalau sudah ketahuan bahwa itu ada sebagian bukan darah haid, maka bingung untuk mengkalkulasinya, menghitungnya. Dari mana ini saya lupa semua, apa hari Jumat, apa hari Kamis, apa duhur, apa sedang tidur, atau sedang terjaga, apa sedang diam, atau bergerak, atau di rumah, atau bepergian, lupa pokoknya semuanya. Maka itu namanya mutahayyirah. Tuh. Jika perempuan mengeluarkan darah haid selama 2 hari, kemudian berhenti selama 10 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari, maka itu semua dinamakan haid, karena jumlahnya 15. Keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu. Terus berhenti 10 hari. Ada jeda 10 hari. Dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Keluar lagi. Berapa? 3 hari. Maka jumlahnya 15. Hukumnya keseluruhan dari pertama kali datang sampai berhentinya terakhir itu haid semua, walaupun di waktu jedanya itu termasuk haid. Jadi tidak usah diqadha sholatnya, qadhanya itu, kecuali datanya itu ketika waktu yang memuat waktu sholat bersuci dan sholat, tepat di waktu datangnya itu masih belum sholat, ya disitulah qadha atau saat berhentinya. Kalau bulan puasa, ya puasanya wajib diqadha selama 15 hari itu, selama datangnya darah itu semuanya, dan waktu jedanya itu diqadha semua, walaupun saat di jedanya itu puasa, harus puasa lagi, harus dipuasai lagi, diqadha'i lagi. Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is sholati. Kami
diperintahkan untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan yang terhutang, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya selama hari-hari haid terjadi di bulan puasa. Itu karena kalau puasa itu kan hanya setahun sekali, dalam setahun hanya diambil 1 bulan dalam setahun itu. Kalau sholat terus menerus siang malam ini, jadi akan menumpuk. Jadi Allah beri rukhsah, dispensasi, biar sholat itu tidak terlalu padat. Ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan buat kaum wanita yang haid. Jika perempuan mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari, jumlahnya berapa ini? 3 tambah 12 sama dengan 15, ditambah 3 sama dengan 18. Maka darah yang keluar pada hari yang terakhir dinamakan darah istihadah. Itu 3 hari, lebih dari 15 harinya itu. Adapun darah yang keluar pada 3 hari yang pertama dan 12 hari yang ada di tengah dinamakan haid. Perhatikan ini. Jika perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Dilihat apanya? Ya, diklarifikasi. Pananduru. Di dalam kitab ini pananduru. Berarti harus kita lihat, perhatikan, kita klarifikasi dulu. Jika perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka perlu dilihat terlebih dahulu, karena perempuan yang mengeluarkan darah itu ada kalanya mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah ghair mumayyizah atau mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, dan mutahayyirah. Maka untuk kaum wanita, kaum ibu yang sedang menstruasi, jangan hanya sekedar merasakan atau mengetahui bahwa dirinya sedang keluar darah dan menganggapnya semua itu haid. Jangan dulu. Kita perhatikan kalau mu'tadah misalnya, pernah haid dan suci, mengalami haid dan suci, maka biasanya ada barometer, ada tolak ukur kebiasaan itu. Kalau biasanya 6 hari atau 7 hari, mungkin standarnya di situ 6 hari 7 hari barometernya. Mungkin melenceng dari itu biasanya ada apa kan itu, mungkin karena faktor imun tubuh atau kurang fit lah, bisa mempengaruhi kesehatan dan imbasnya kepada menstruasi. Maka kaum ibu sebaiknya menjaga kesehatan. Jagalah imun tubuh agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan terkait dengan menstruasi. Lebihnya mohon maaf, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.